Halo teman-teman, kembali di channel elektronik kita. Nah, ini di depanku ada banyak banget kulkas ya teman-teman. Nah, di sini aku nggak mau review kulkas dulu, tapi aku mau ngasih tips sama teman-teman instalasi kulkas waktu pertama kali teman-teman beli ya kan. Nah, biasanya kalau kita beli itu kan, kalau kulkas memang lebih simple ya, tinggal taruh tancap gitu aja. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum teman-teman menggunakan si kulkas ini supaya lebih tahan lama ya, lebih awet. Yang pertama ya kan, ketika teman-teman membeli kulkas, dipastikan waktu pengirimannya dia dipindahkan secara vertikal. Jadi kulkas kayak gini gitu kan, dia biasanya ngirimnya dengan cara berdiri. Nah, itu untuk menjaga oli di kompresor supaya nggak naik kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, seandainya nih si kulkas yang teman-teman beli udah datang gitu, itu jangan langsung ditancap listrik ya teman-teman, tapi silahkan teman-teman tunggu dulu 2 sampai 4 jam seperti itu. Karena waktu teman-teman beli kulkas dikirim itu kan kadang kulkasnya goncang gitu kan, freonnya di dalam kompresor juga goncang. Nah, itu tujuannya supaya lebih stabil. Setelah stabil baru kita tancepin. Nah, seperti itu teman-teman. Dan setelah teman-teman nyalakan si kulkasnya ya kan, atau setelah ditancepin udah nunggu nih 2 sampai 4 jam gitu kan, nanti teman-teman tunggu dulu sampai dingin. Ketika bagian kulkasnya udah dingin gitu kan, nanti baru teman-teman isi di dalamnya. Dan dipastikan nih, ketika teman-teman ngeletakin si kulkas, nah gitu kan, di bagian samping-samping gini kan anget ya. Nah, si kulkas butuh jarak dengan tembok itu kira-kira 10-15 cm supaya udara panas, hawa panasnya itu bisa keluar masuk teman-teman. Jadi tetap dikasih jarak ya 10-15 cm dengan si tembok. Nah, seperti itu. Terus ada lagi tips nih, ketika teman-teman menggunakan kulkas, nyolokin kulkas gitu ya. Nah, nanti jangan menggunakan stop kontak yang bercabang-cabang banyak. Jadi jangan menggunakan stop kontak yang dicabang-cabang kayak gitu. Lebih baik satu kulkas, satu stop kontak, supaya arus yang masuk ke si kulkas itu lebih stabil gitu teman-teman. Nah, terus kalau udah diisi, udah dingin gitu kan, isi kulkasnya itu secukupnya ya teman-teman, jangan sampai luber gitu kan. Kenapa? Kulkas ketika terlalu penuh itu kan ditutup susah ya. Kalau ditutupnya susah itu nanti kan otomatis udara dinginnya keluar gitu kan, dan dia nggak bisa rapat. Nah, isi secukupnya aja dan dipastikan saat nutup itu klek rapat supaya udara dingin yang di dalam itu nggak keluar. Seperti itu teman-teman. Setelah itu, nah, teman-teman bisa bersihkan secara rutin ya isi di dalam kulkas, dilap kayak gitu ya, supaya apa, dalam kulkasnya itu nggak bau juga, seperti itu. Nah, jangan juga menyimpan makanan yang masih panas ke dalam kulkas, itu juga tidak baik untuk kondisi kulkas. Nah, menurutku itu sih hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman beli kulkas dan udah punya kulkas kayak gitu. Semoga tips sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.